Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi. Terkait perubahan nama Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton dan revisi nomenklatur nama kecamatan. Saat ini kita sudah banyak mungkin bagi generasi ini. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tangana Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sultra sukses digelar di Kota Bau-Bau. Pemkot Bau-Bau mendorong revisi nama Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 21 Oktober 2024, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sultra sukses digelar di Kota Bau-Bau. Meski begitu, Bawaslu Sultra memiliki sejumlah catatan, di antaranya hadirnya sejumlah pejabat daerah dalam arena debat. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara telah sukses digelar pada Sabtu malam di Tamimu Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Bau-Bau. Debat publik ini diikuti langsung oleh keempat paslon Cagup dan Cawagup Sultra periode 2024-2029 dengan 7 orang panelis. Ketua KPU Provinsi Sultra, Asril, saat membuka jalannya debat publik berharap keempat paslon gubernur dan wakil gubernur dapat memanfaatkan debat publik ini dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya masing-masing. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Bagi yang belum menentukan sikap untuk pilihannya, tentu saya berharap pada debat kali ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah menentukan pilihannya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Jalannya debat yang kurang lebih selama 2 jam 45 menit itu dipantau sepenuhnya oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sultra. Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Bane mengaku memiliki sejumlah catatan untuk menjadi perbaikan terhadap penyelenggaraan debat publik di sesi berikutnya. Di antaranya adalah Bawaslu melihat kehadiran sejumlah pejabat daerah dalam ruang debat tersebut. Sebab menurutnya untuk hadir dalam agenda politik seperti ini, pejabat pemerintah harus memiliki surat izin yang resmi. Kehadiran pejabat gubernur dan pejabat daerah. Jadi kita akan cek ke sekretariat masing-masing itu apakah memang ada izin. Kemudian yang kedua, kita mencatat tadi ada debat ke depan itu harus dicari mekanisme bagaimana supaya pasangan calon itu tidak berulang kali mencabut nomor pertanyaan. Kemudian yang ketiga tadi ini ke depan moderator harus diingatkan untuk memberikan sesi yang adil kepada para peserta bertanya. Makanya tadi Bawaslu merekomendasikan di tempat untuk diberikan hak kepada paslon 3 bertanya ke paslon 2. Itu tadi namanya penyelesaian sengketa cepat, itu kita selesaikan dari tadi itu ada. Debat publik perdana tersebut juga dimanfaatkan oleh KPU Sultra mengajak seluruh masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT agar berbondong-bondong ke TPS pada tanggal 27 November 2024 nanti untuk menyalurkan hak pilihnya, menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Menjelang Pilkada serentak, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Buton Tengah dan Satuan Tugas Satgas Netralitas ASN Pemda Buton Tengah menggelar pertemuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menciptakan suasana pilkada yang damai dan aman. Pertemuan tersebut dipimpin oleh PJ Sekretaris Daerah Buton Tengah, Lasaripi, yang juga merupakan Ketua Satgas Netralitas ASN. Lasaripi menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Netralitas ASN merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Buton Tengah tentang netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024 yang diterbitkan pada bulan Juni lalu. Satgas ini bertugas mengawasi seluruh ASN Buton Tengah, memastikan tidak terlibat dalam politik praktis, sebab akan ada sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, Pemkot Bau-Bau mendorong revisi nama Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton, termasuk nama kecamatan hingga nama lingkungan. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan kembali. Terkait perubahan nama Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton dan revisi nomenklatur nama kecamatan, saat ini kita sudah banyak mungkin bagi generasi-generasi. Pemerintah Kota Bau-Bau baru saja memperingati hari jadi Bau-Bau ke-483 dan ulang tahun Kota Bau-Bau ke-23 sebagai daerah otonom. Namun meski usianya tidak muda lagi, ternyata pemerintah Kota Bau-Bau memiliki rencana untuk merevisi nomenklatur nama Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton, seperti yang ramai diperbincangkan masyarakat sejak beberapa tahun terakhir. Keseriusan pemerintah Kota Bau-Bau itu disampaikan langsung oleh penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi pada rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka menyambut hari jadi Bau-Bau pada 16 Oktober lalu. Bahkan Pemkot Bau-Bau juga ingin mengembalikan nama kecamatan dan nama-nama lingkungan. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami pemerintah daerah Bau-Bau berharap Dewan Perwakilan Daerah Kota Bau-Bau yang terhormat untuk kiranya dapat dibahas dalam hak inisiatif Dewan terkait perubahan nama Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton dan revisi nomenklatur nama kecamatan. Saat ini kita sudah banyak mungkin bagi generasi-generasi yang sudah mencapai umur 50 tahun masih kenal namanya lingkungan PIMPI dan lingkungan-lingkungan lain. Saat ini lingkungan itu sudah disebut dengan angka. Muhammad Rasman berharap hal ini dapat disambut oleh DPRD Kota Bau-Bau sehingga membawanya menjadi hak usulan Dewan dalam proses pembahasan bersama pemerintah Kota Bau-Bau. Sehingga ke depan harapan pemerintah untuk mengembalikan nilai-nilai ke ruangan Kota Bau-Bau sebagai eks-pusat Kesultanan Buton dapat terrealisasi. Kami berharap legislatif bisa mengembalikan nilai-nilai itu sehingga pada saat kita bicara di bawah kertas itu ada PIMPI, bukan angkanya. Dan itu dimungkinkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami sudah mengkonsultasikan, ini bisa kita kembalikan nilai-nilai keruangan kita. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Berita yang terakhir, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DWP Kabupaten Wakatobi belum lama ini meluncurkan taman bacaan di Desa Kapota Utara, Wangi-Wangi Selatan. Sekretaris Daerah Sekda Wakatobi, Nadar, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang mendukung dan menjadikan Kapota Utara sebagai tempat pertama peluncuran taman baca. Ia berharap dengan adanya rumah baca dapat meningkatkan kualitas generasi muda dan menambah wawasan masyarakat setempat. Di tempat yang sama, Ketua DWP Provinsi Sultra Waode Munana Asrun Lio mengapresiasi masyarakat Kapota Utara yang telah menjadi tempat pertama sebagai launching taman baca. Ia berharap agar Desa Kapota Utara dapat menjadi teladan dalam mewujudkan lintas generasi yang lebih berkualitas. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara sukses digelar di kota Bau-Bau. Meski begitu, Bawaslu memiliki sejumlah catatan, di antaranya hadirnya sejumlah pejabat daerah dalam arena debat. Pemkot Bau-Bau mendorong revisi nama kota Bau-Bau menjadi Kota Buton, termasuk nama kecamatan hingga nama lingkungan. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.